Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-9. Demikianlah dikatakan di sana. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang terkasih, ada banyak cara orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yesus memberikan 3 cara yang terbaik, yakni meminta, mencari, dan mengetok. Persoalannya, kepada siapa ketiga kata kerja itu kita alamatkan? Itu sangat menentukan hasilnya. Maka alamat terbaik adalah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita, sampaikan dan beritahukan kepada Tuhan melalui doamu. Inilah janji Tuhan yang berlaku bagi semua orang percaya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 23-24. Mari kita belajar 3 cara untuk menjawab kebutuhan kita dari Tuhan. Pertama, mintalah. Mengapa kita harus meminta? Tuhan mengetahui maksud kita. Biasanya kita meminta, ada suatu maksud yang kita inginkan, yang kita dapatkan. Misalnya, kita meminta diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam usaha, dan lain sebagainya. Permintaan itu hal yang biasa dan normal. Tetapi kebanyakan di antara kita hanya meminta tanpa ada suatu tindakan iman yang dibayar. Kalau kita minta, maka di situ dibutuhkan bayar harga. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7 mengatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mengikut Tuhan tidaklah hal yang gampang dan mudah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, artinya ketika kita mengizinkan Tuhan masuk dalam hati kita dan kita hidup serupa dan segambar dengan Dia, yaitu imago Dei-nya, maka kita boleh memintanya. Lalu kedua, dikatakan carilah. Tugas kita adalah mencari kerajaan Allah. Dan setelah itu maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu bagi kita. Kebanyakan dari kita terbalik. Tidak mencari kerajaan Allah, tetapi mencari yang ditambahkan Allah. Artinya, kita semuanya adalah semua kebutuhan duniawi. Tetapi sekali lagi, yang paling utama adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Itu sebabnya di Amsal 2 ayat 4 dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Maka yang ketiga, ketoklah. Kita perhatikan tentang pintu yang akan dibukakan. Apa
Apa yang dimaksud dengan pintu itu? Pintu ini ialah pintu surga. Sebab Yakub pernah mengatakan, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Kalau kita baca dalam Kejadian 28 ayat 17. Di tempat ini manusia debu akan diproses menjadi manusia surgawi. Begitu dahsyatnya pintu tersebut. Siapa itu pintu sebenarnya? Adalah Yesus. Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pintu adalah Yesus. Dalam tabernakel, pintu yang pertama disebut pintu gerbang, yang artinya orang percaya, yaitu orang yang beriman. Dan pintu merupakan suatu tempat peralihan dari kerajaan dunia masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan menjadi Kristen tetapi di luar pintu, artinya mendengar firman tetapi tidak mau mengetok pintu, tidak mau beralih kerajaan surga, tidak percaya kepada firman Tuhan, sehingga dari tahun ke tahun kehidupan tersebut tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, bila kita mau mengetok pintu, yang artinya kita percaya, kita beriman dan berseru dalam nama Yesus, maka Bapa menganggap itu adalah baik. Maka pintu akan dibukakan sehingga kita dapat keluar masuk menemukan padang rumput, berkat yang melimpah dari Tuhan. Itulah bagian dari kita yang masuk sebagai warga kerajaan surga. Selama masih ada kesempatan, marilah kita mengetuk pintu. Jangan sampai sudah bertahun-tahun mendengar firman Tuhan dan melayani Tuhan, maka tubuh dan darah Tuhan, namun tidak ada perubahan dalam hidup kita. Sebab nanti ada saatnya pintu itu akan tertutup dan tidak terbuka lagi. Karena itu marilah kita memenuhi kebutuhan hidup kita dengan cara Allah agar hidup kita semakin berbahagia. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat meminta dari Tuhan dan selamat mendapatkan dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang terus peduli terhadap kehidupan kami. Tuhan mengajarkan kami untuk terus meminta kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kami agar terus mengetok pintu, yaitu membukakan hati Tuhan, agar kami terus bisa masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Maka biarlah kehidupan kami terus rindu dan haus akan dengar-dengaran firman Tuhan, karena di sanalah ada kehidupan yang kekal. Berkatilah kami sepanjang satu hari ini, biarkanlah kami menikmati kebaikan Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.